Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 551. Peter memberitahu Adinata banyak teori fisika yang mendalam. Meskipun Adinata lulus dari universitas bergengsi, dia tidak terlalu mahir dalam bidang fisika dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Bagaimanapun juga, pengetahuan ini jauh melampaui pengetahuan fisik yang ada selama beberapa dekade. Bahkan seorang profesor fisika dari Universitas Harvard mungkin akan memahaminya tetapi tidak memahaminya. Sekarang mobil luar biasa telah dibuat, Adinata tidak peduli dengan prinsipnya. Adinata sendiri yang masuk ke dalam mobil dan pergi keluar untuk bereksperimen. Saat menyalakan perlengkapan penerbangan dan membiarkan mobil terbang di udara, Adinata benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Tentu saja, karena fungsi utama mobil adalah untuk berjalan di darat, maka fungsi terbangnya tidak bisa dibandingkan dengan pesawat terbang. Kecepatannya sangat lambat dan manuvernya lebih melelahkan. Namun, jika digunakan untuk mengatasi kemacetan, terbang melintasi kemacetan, dan kemudian berkendara kembali ke darat, itu akan menjadi sempurna. Setelah beberapa percobaan, Adinata keluar dari Porsche 888 dan berseru, "Mobil ini hebat." Sayangnya, tidak ada cara untuk mengendarainya. Jika pasar mengetahui ada mobil yang bisa terbang dan berubah warna secara otomatis, seluruh pasar mobil akan meledak. Sebagai anggota keluarga yang tertutup, Adinata tidak bisa membeberkan rahasia keluarga hanya untuk pamer. Jika tidak, dia akan dihukum oleh kakeknya. Peter tersenyum dan berkata, "Tuan Brahma, jika Anda ingin menggunakannya di dalam kota, saya dapat memasang logo Porsche 911 di atasnya. Dalam waktu normal, Anda dapat memperlakukannya sebagai mobil sport biasa. Jika Anda dalam keadaan darurat, gunakan fitur-fitur berteknologi tinggi itu. Dengan kemampuanmu, aku yakin tidak akan sulit bagimu untuk menghancurkan video pengawasan dan membungkam beberapa orang, bukan?" Adinata sangat menyukai mobil ini. Ketika mendengar saran Peter, dia langsung berkata dengan gembira, "Oke, kalau begitu, tempelkan logo Porsche 911 di atasnya dan kirimkan ke Cina. Aku akan menuliskan alamatnya untukmu." Adinata menuliskan alamat rumah Anastasia di ibu kota. Adinata berencana memberikan mobil ini kepada Anastasia. Sebelumnya, anak buah Adinata menghancurkan mobil Jeep Anastasia, dan Adinata selalu ingin membelikannya mobil sebagai kompensasi. Setelah penjelasannya, Adinata mengirimi Anastasia pesan WeChat, "Sayang, saya mengirimkan mobil sport kepada Anda dari Inggris. Ingatlah untuk menandatanganinya." Setelah itu, Adinata membuka cincin rahasia, menemukan pabrik farmasi terdekat, dan menavigasi ke sana. Pabrik farmasi lebih ketat daripada pabrik mobil keluarga Brahma. Adinata memindainya 3 kali berturut-turut sebelum mencapai posisi inti. Orang-orang di sini semuanya memakai jas putih, dan semuanya terlihat sangat senior. Melihat orang-orang berkulit putih dan kuning ini, Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Inilah orang-orang hebat yang telah mengatasi kanker. Meskipun semua terobosan teknologi didasarkan pada fungsi prediksi Sang Dewi, obat-obatan dan teknologi ini semuanya dibuat sedikit demi sedikit oleh para dokter tersebut. Adinata tidak ingin mengganggu penelitian mereka, jadi dia meminum obat perawatan dan pergi. Adinata tidak pernah memberikan hadiah apapun kepada ibu mertuanya sejak dia menikah dengan keluarga sakti. Dia tahu bahwa Callister sangat memperhatikan perawatan kulit. Obat perawatan kulit dari keluarga Brahma ini pasti jauh lebih baik daripada perawatan kulit itu. Produk yang ada di pasaran. Saya yakin Callister akan sangat menyukainya. Selanjutnya, Adinata pergi ke markas permainan. Sebenarnya ada dasar untuk membuat game. Saya ingin tahu sejauh mana game di masa depan akan dikembangkan. Adinata datang ke markas permainan dan sangat penasaran. Penanggung jawab resepsi adalah seorang pria berpenampilan otaku berkulit putih yang terlihat sangat muda, berusia 30-an, dan bernama William. William memperkenalkan, "Tuan Brahma, Anda hanya perlu memakai perangkat VR ini untuk memasuki dunia virtual nyata." Ketika Adinata mendengar ini, dia bertanya, "Apakah fiksi Ready Player One menjadi kenyataan? Di dunia fiksi masa depan dalam film Ready Player One, Anda bisa membenamkan diri ke dunia maya dengan memakai perangkat VR. Di dunia maya, Anda bisa balapan mobil, berenang, mendaki gunung, bahkan jatuh cinta. Anda tidak merasa seperti sedang bermain game sama sekali, semuanya tampak nyata."
Adinata tidak sabar untuk memakai kacamata VR dan memulai permainan. Sebelum memasuki permainan, Adinata menemukan bahwa ada dua opsi di antarmuka masuk permainan. Salah satunya adalah versi tuan dan yang lainnya adalah versi pekerja. Versi mana yang harus saya pilih? Adinata bertanya sambil mengenakan kacamata VR. William mengingatkan di samping, Anda berasal dari keluarga Brahma, jadi Anda harus memilih versi tuan. Versi pekerja adalah untuk kami uji oleh anggota staf. Hanya anggota dari 8 keluarga besar yang memenuhi syarat untuk memasuki versi tuan. Adinata berkata dengan tenang, ternyata orang-orang dari 8 keluarga besar memainkan permainan virtual ini, tetapi tidak banyak orang dari 8 keluarga besar kita. Saya tidak tahu apakah ada orang di dalamnya. Adinata kadang-kadang bermain game, dia tahu bahwa semakin banyak orang dalam sebuah game, akan semakin menyenangkan. Apa gunanya permainan seperti ini yang hanya bisa dimasuki oleh orang dari 8 keluarga besar? Dan orang-orang seperti kakek Adinata yang memenuhi syarat untuk bermain sama sekali tidak suka bermain game, orang tua seperti mereka bahkan tidak akan menyentuhnya. Adinata mengklik versi Lord dan kemudian memasuki game. Di antarmuka awal permainan, Anda perlu membuat avatar Anda sendiri, jadi Adinata hanya membuat gambar pria kuning dan masuk. Setelah benar-benar memasuki dunia game, Adinata terkejut. Langit biru, awan putih, tepi laut, pantai, semuanya terlalu nyata. Sungguh teknologi VR yang mengerikan. Jika teknologi ini terungkap, itu akan menjungkir balikkan seluruh dunia. Adinata sangat menyadari obsesi orang modern terhadap game. Masyarakat saat ini mempunyai banyak tekanan dalam hidup. Pria dan wanita di Tiongkok tidak ingin menikah, bekerja, atau mencari uang. Jika ada permainan virtual di mana Anda bisa pergi kemanapun Anda inginkan dan mengalami semua jenis kehidupan tanpa meninggalkan rumah, itu pasti akan disukai oleh orang-orang di seluruh dunia, terutama masyarakat miskin. Adinata melihat sekeliling dalam permainan dan tidak melihat siapapun. Dalam permainan ini, hanya anggota dari 8 keluarga besar yang bisa masuk. Berapa banyak orang yang ada di 8 keluarga besar? Seperti keluarga Brahma, hanya ada sedikit orang, dan kebanyakan dari mereka tidak suka bermain-main. Tidak masalah kalau tidak ada siapa-siapa, aku bisa bermain di dunia virtual ini sepuasnya. Dalam permainan, Adinata membeli sebotol coke dari mesin penjual otomatis pinggir jalan, lalu mengambil coke, menemukan mobil sport, dan mulai balapan. Dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan mengemudi saya tidak pernah melebihi 120. Saya ingin bersenang-senang kali ini. Karena keterbatasan dunia nyata, batas kecepatannya adalah 120 meskipun diberitahukan, tetapi di dunia game, Anda dapat melaju secepat yang Anda inginkan. Selain itu, karena avatar sedang mengemudi, tidak perlu khawatir meskipun terjadi kesalahan. Bahasa Inggris. Adinata menginjak pedal gas dan memulai dengan keras. Aku menuju ke utara, meninggalkan musim ini bersamamu. Kamu bilang kamu sangat lelah dan tidak bisa jatuh cinta lagi dengan siapapun. Kecepatan mobil sudah mencapai 220. Adinata memainkan lagu tema film Inisial D di dalam mobil dan menuju ke utara, melayang sambil mendengarkan musik. Asyik sekali sampai dia tidak punya teman. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah SUV berat melaju dari sisi lain dan langsung menabrak mobil sport Adinata. Bab 552. Ledakan. Dengan dentuman keras, SUV tersebut menjatuhkan mobil sport yang dikendarai Adinata. Yang berbeda dari dunia nyata adalah mobil sport Adinata hancur berkeping-keping di udara, dan Adinata terbang keluar dari mobil dan jatuh dengan keras ke tanah. Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Meskipun dia ada di dalam permainan, dia tidak tahu apakah itu ilusi. Adinata merasakan rasa sakit yang kuat saat ini. Tentu saja, kepanikan psikologisnya bahkan lebih kuat lagi. Adinata terbang jauh, dan dia melihat SUV itu juga berhenti melalui jendela mobil. Adinata melihat bahwa pengemudi SUV itu juga seorang pria berkulit kuning. Dia berpakaian modis, memakai kacamata hitam mirip merek G, lalu mengacungkan jari tengah pada Adinata. Kemudian, orang ini menyalakan mobilnya lagi dan pergi. Rumput. Adinata sangat marah hingga dia pingsan, tetapi bukannya datang untuk meminta maaf, dia bahkan berani memberinya jari tengah. Itu hanya mendekati kematian. Adinata berharap dia bisa pergi ke sana dan memukulinya sampai mati. Adinata tidak peduli apa statusmu, dan bagaimana dengan 8 keluarga besar. Namun, Adinata menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri sama sekali. Adinata berjuang untuk berdiri, tapi jatuh lagi. Saat ini, Adinata mendengar William berteriak dari samping di dunia nyata. Tuan Brahma, apa kabar? Adinata berkata, saya mengalami kecelakaan mobil di dunia maya. Saya merasa sangat tidak nyaman sekarang dan kaki saya lemah. Bagaimana ini bisa terjadi?
William menjelaskan, untuk meningkatkan pengalaman nyata Anda dalam game, kami merancang beberapa sensasi nyeri dalam game. Jangan khawatir, kamu tidak akan terpengaruh dalam aspek apapun di dunia nyata. Kamu bisa istirahat di tempatmu berada selama 5 menit. Setelah duduk dan istirahat selama 5 menit, perlahan kamu bisa pulih dan mulai berjalan lagi. Mendengar penjelasan William, Adinata mengepalkan tinjunya dengan marah dan melihat SUV itu perlahan-lahan pergi, dipenuhi dengan kebencian. Bajingan sialan, siapa monster orang ini? Dia menabrakku tanpa alasan dan bahkan memberiku jari tengah untuk memprovokasiku. Adinata sangat bersemangat sebelum memasuki permainan. Jika dia bertemu orang-orang dari 8 keluarga besar di dalam game, dia akan menyapa mereka dengan ramah dan menjalin hubungan dengan mereka. Namun, saya tidak menyangka begitu saya memasuki permainan, saya akan menjadi sasaran seperti ini. Pada saat ini, Adinata tiba-tiba memalingkan wajahnya ke dalam permainan dan merasa gatal. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia menyadari bahwa ujung gaun putih panjang tertiup angin dan bertiup ke wajahnya. Melalui rok panjangnya, Adinata melihat kaki yang sangat ramping dan sepasang kaki yang indah. Sungguh sosok yang hebat. Adinata terkejut dan segera mengangkat kepalanya dan melihat seorang gadis pirang dengan rambut bergelombang dan mengenakan rok terbuka. Wanita dengan senyum menawan dan daya tarik esnya ini mungkin akan memikat semua pria di Eropa. Namun, Adinata tidak terpesona olehnya, atau dengan kata lain, dia lebih terkejut daripada tertarik. Karena, ya Tuhan, Marilyn Monroe. Wanita berambut pirang di hadapanku ini terlihat persis seperti bintang wanita paling terkenal di tahun 1950-an, Marilyn Monroe. Seseorang sebenarnya menggunakan gambar Marilyn Monroe sebagai penampilannya di dalam game. Sial, aku seharusnya tahu aku menggunakan avatar Andy Lau. Saya melihat, Marilyn Monroe, ini mengulurkan tangannya kepada Adinata sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, anak laki-laki tampan, apakah Anda ingin saya membantu Anda?" Adinata tidak sopan. Mengetahui bahwa ada orang dari 8 keluarga besar, dia mengulurkan tangannya dan meminta pihak lain untuk menariknya. "Terima kasih." Marilyn Monroe meraih tangan Adinata dan menarik Adinata ke atas. Lengan Adinata membentur tubuh lawannya tanpa memihak. Namun, Monroe tidak peduli dan membantu Adinata duduk di sebelahnya. Lalu, dia memberi Adinata kelapa. Adinata merasa pengalaman ambigu dalam game itu terlalu nyata. Dia mulai bertanya-tanya, adakah orang yang berhubungan di dunia hayalan ini? Ini pasti hal yang keren. Jika memungkinkan, Adinata sangat ingin mengajak Anastasia atau Cynthia Yandra bermain. Adinata menyesap air kelapa dan berkata, "Terima kasih." Monroe memandang Adinata dengan penuh minat, "Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Apakah Anda baru?" Adinata mengangguk. Monroe terus bertanya, "Kamu termasuk keluarga yang mana?" Adinata tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Cina, kamu keluarga." Jika keluarga Brahma sekarang menjadi kepala dari 8 keluarga besar, Adinata mungkin akan sedikit berbohong dan mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga lain. Lagi pula, Adinata suka menyembunyikan identitasnya. Namun kini keluarga Brahma adalah yang terburuk dari 8 keluarga. Adinata tidak ingin keluarga lain berpikir bahwa ia malu mengakui bahwa ia berasal dari keluarga Brahma karena keluarga Brahma tidak cukup kuat. Monroe juga meminum sari kelapa dan bertanya, apakah ini putra kedua dari generasi ketiga keluarga Brahma? Orang-orang dari keluarga lain pasti tahu bahwa satu-satunya anggota generasi ketiga dari keluarga Brahma yang bisa mengikuti permainan sebelumnya adalah Tian Brahma. Menurut akal sehat, yang masuk berikutnya pastilah Xuan Brahma, anak tertua kedua, bukan Adinata, anak tertua ketiga. Adinata memikirkannya dan ingin memberitahu pihak lain bahwa dia adalah anak ketiga, tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana Xuan Brahma telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya di masa lalu. Sebelumnya, dia mengemudikan Zephyr nomor 3 milik Adinata untuk mengacaukan keluarga Peu, meninggalkan Adinata yang disalahkan tanpa alasan. Adinata diam-diam berkata di dalam hatinya, saudara laki-laki kedua sekarang pergi ke medan perang India-Pakistan untuk mengalaminya, dan itu akan memakan waktu 1 tahun sebelum dia memenuhi syarat untuk memasuki permainan. Saya mungkin juga menggunakan identitas saya sebagai saudara kedua. Untuk mendapatkan teman di game ini untuk saat ini, jangan ungkapkan identitas aslimu dulu. Setelah memikirkannya, Adinata tersenyum dan berkata, Anda menebaknya dengan benar, wanita cantik, saya adalah putra kedua dari generasi ketiga keluarga Brahma, Stephen Y. Xuan Brahma. Stephen adalah nama Inggris Xuan Brahma. Monroe tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Adinata, halo, Stephen, selamat datang di kedatanganmu, tahu, sebelum kamu datang, kamu sudah menjadi tokoh terkenal di 8 keluarga besar kami. Adinata tampak kaget. Apakah saudara laki-laki kedua begitu mengesankan? Benarkah? Kenapa?
Adinata tidak bisa mempercayainya. Monroe tertawa dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda masih muda dan telah tidur dengan banyak wanita. Dan mereka semua adalah wanita tercantik di dunia. Kamu telah menyembunyikan penjaga di seluruh dunia. Begitu seorang wanita cantik berusia di atas 15 tahun muncul, kamu akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Bolehkah aku bertanya padamu, berapa banyak wanita yang pernah tidur denganmu?" Adinata sedikit malu, mengira Shuan Brahma diincar oleh keluarga besar karena kemampuannya, tapi ternyata karena bermain-main dengan wanita. Karena Adinata berpura-pura menjadi Shuan Brahma, dia harus berpura-pura menjadi lebih seperti dia. Jadi dia berkata dengan ringan, "Saya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk wanita. Jika Anda bukan seorang wanita cantik, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wanita. Jadi, aku belum pernah tidur dengan banyak wanita, hanya beberapa ratus." Monroe tersenyum, "Saya khawatir hanya ada beberapa ratus wanita paling cantik di dunia, bukan? Anda mungkin pernah tidur dengan mereka semua." Adinata meminum sari kelapa dan mengangkat bahu, "Saya tidak bisa menahannya. Wanita cantik adalah salah satu hobi saya yang terbesar. Jika saya bertemu dengan wanita cantik, saya tidak akan pernah melepaskannya." Pada saat ini, Monroe yang tiba-tiba mendekati Adinata dan bertanya dengan mata menawan, "Kalau begitu, menurutmu apakah aku cantik sekali?" Bab 553. Jika ada pemungutan suara di seluruh dunia untuk aktris terkaya di dunia, Marilyn Monroe pasti akan berada di urutan teratas daftar. Adinata tidak bisa tenang saat dihadapkan pada wajah bintang legendaris ini. Adinata berkata, "Tentu saja Marilyn Monroe sangat cantik, tapi aku tidak tahu dirimu yang sebenarnya." Pihak lain jelas sangat tidak senang. "Maksud Anda, saya adalah wanita jelek yang sengaja berpura-pura menjadi wanita cantik seperti Monroe di dunia maya untuk merasakan kesenangan?" Adinata berkata cepat, Tidak, bukan itu maksudku. Kamu di dunia nyata pasti secantik Monroe, atau bahkan lebih cantik dari Monroe. Aku ingin tahu kamu berasal dari keluarga mana?" Monroe mengulurkan tangan gioknya, mengaitkannya ke hidung Adinata, dan berkata dengan menawan, "Coba tebak." Adinata berpikir sejenak, dan karena dia berpakaian seperti wanita kulit putih berambut pirang, dia harus mengecualikan 3 keluarga Asia. Wanita Inggris sangat memperhatikan etiket dan keanggunan, dan tidak akan terlalu peduli dengan postur tubuh saat pertama kali bertemu seperti wanita di depan saya. Wanita Swiss relatif tenang, sedangkan wanita Jerman lebih menyendiri dan tidak akan bersikap genit atau menggoda seperti dia. Selain itu, Marilyn Monroe adalah seorang aktris Amerika. Jadi Adinata menduga wanita ini kemungkinan besar berasal dari keluarga Amerika. Adinata berkata, "Amerika? Keluarga Ross atau keluarga George?" Pihak lain tersenyum tipis. "Wow, luar biasa. Saya menebaknya dengan benar pada kali pertama. Saya dari keluarga George." Adinata juga berkata dengan sopan, "Halo, Nona George, saya ingin tahu berapa umur Anda." Adinata selalu merasa bahwa wanita yang begitu proaktif ini pasti berusia di atas 30 tahun. Karena hanya wanita yang lebih tua yang mau mengobrol dengan pria dengan tidak bermoral. Monroe tersenyum dan berkata, "Tidak sopan menanyakan usia seorang wanita. Saya berusia 25 tahun ini." Adinata tersenyum, "Oh, lebih muda dariku." Adinata sedikit menantikan seperti apa kecantikan berusia 25 tahun dari keluarga George ini di dunia nyata. Saat ini, Monroe tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan duduk di pangkuan Adinata. "Bukankah ini tidak bagus, Nona George?" Adinata sedikit bingung. Monroe tersenyum dan berkata, "Orang-orang dari 8 keluarga besar jarang bermain game. Jangan khawatir, tidak akan ada yang melihatnya. Kamu sudah tidur dengan ratusan wanita? Apa kamu tidak punya nyali untuk melakukan itu?" Karena itu, Monroe berinisiatif untuk mencium Adinata. Karena Adinata berperan sebagai playboy Shuan Brahma, saat ini, dia hanya bisa menerima ciuman Monroe. Namun, dia tidak membiarkannya berlarut-larut. Segera, Adinata menarik diri dan berkata sambil tersenyum, "Nona George, keahlian Anda bagus, tapi saya sedang tidak berminat untuk keintiman saat ini. Kamu seharusnya melihatnya kan? Aku baru saja ditabrak oleh SUV. Kamu sudah berada di sini lebih lama dariku. Bisakah kamu memberitahuku siapa orang yang menabrakku tadi?" Adinata harus mencari tahu siapa bajingan itu. Meskipun ini adalah dunia game virtual, dia yakin orang ini mungkin akan melakukan hal seperti itu padanya di dunia nyata. Monroe berhenti sejenak dan berkata, "Orang itu adalah Park Cheng-yu dari keluarga Park di Hangwo. Keluarga PU di negara bagian Han. Kenapa dia memukul Adinata?" Monroe berkata, "Dia seharusnya memperhatikan bahwa kamu berasal dari keluarga Brahma. Hubungan antara keluarga Brahma dan keluarga PU tidak baik dalam beberapa tahun terakhir. Lupakan saja Steve, ini hanya dunia virtual. Kakak tertuamu biasanya menghindarinya dalam permainan dan tidak mengenalnya. Sudahlah, hindari dia."
Tian Brahma bisa melakukan hal seperti itu, tapi Adinata tidak bisa. Tian Brahma adalah orang yang sangat mendalam yang tidak pernah menunjukkan emosinya yang sebenarnya, jadi meskipun dia merasa dirugikan ketika menghadapi hal semacam ini, dia masih menoleransi hal itu di permukaan. Tapi Adinata tidak tahan. 8 keluarga besar yang sama juga merupakan perwakilan kawasan Asia. Kenapa kamu keluarga Peu sombong sekali? Park Eun-ah seperti ini, dan Park Sung-woo ini seperti ini. Adinata bisa mentolerir Park Eun-ah karena Park Eun-ah adalah wanita yang disukainya, tapi siapakah Park Sung-woo ini? Adinata terus bertanya, berapa umur Park Cheng-yu? Monroe berpikir sejenak dan menjawab, dia adalah putra Park Seok-jun. Dia tampaknya berusia awal 30-an. Peu Shijun adalah pemimpin keluarga Peu, ia masih muda dan seumuran dengan ayah Adinata. Karena lelaki tua keluarga Peu sudah meninggal, ia kini dianggap satu generasi. Park Sung-woo kini menjadi generasi kedua dari keluarga Park. Park Eun-ah juga merupakan generasi kedua dari keluarga Park dan lebih tua dari Park Sung-woo. Dia seharusnya menjadi adik laki-laki Park Eun-ah. Adinata mendengus dingin, dia tidak akan membiarkannya pergi demi Park Eun-nya. Saat ini, sebuah suara keluar dari telinga Monroe. Lalu, Monroe tiba-tiba berkata, sayangku, ada yang harus kulakukan dan aku harus offline. Ayo buat janji lain kali. Adinata mengangguk. Oke, kenapa kamu tidak meninggalkan informasi kontak yang sebenarnya? Kita juga bisa berkomunikasi secara offline. Monroe tersenyum dan berkata, mari kita bertemu di dalam game. Kenyataannya, aku punya pacar. Adinata, sampai jumpa. Monroe yang menawan melambai ke Adinata dan dengan cepat menghilang dari mata Adinata. Adinata tidak terlalu memikirkan wanita ini. Setelah menunggu beberapa menit, tubuhnya pulih seperti semula. Adinata segera pergi mencari mobil lagi, lalu dengan cepat mengejar ke arah kepergian Park Cheng-woo tadi. Sialan Park Cheng-woo, keluarga Park yang sombong, kamu bisa saja menjadi sangat gila di hadapanku, tapi sekarang aku di sini. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari memprovokasi keluarga Brahma. Adinata mengemudikan mobilnya secepat mungkin. Segera, Adinata menemukan mobil tempat Park Cheng-woo berdiri tadi. Park Sung-woo, keluar dari sini. Adinata tidak peduli berapa banyak orang dari keluarga Peu yang ada di sini, jadi dia berteriak dan mengumpat dengan keras. Namun, Park Cheng-woo tidak muncul, sebaliknya, seorang pria paruh baya dengan kuncir, rambut panjang dan kumis datang. Hei, teman baru, siapa namamu di sini? Pria itu menatap Adinata dengan serius. Adinata melihat pakaian orang lain dan melihat bahwa dia berasal dari negara pulau, dan bertanya, apakah kamu dari keluarga Miyamoto? Pria itu menjawab dengan sangat bangga, ya, saya adalah keturunan dari keluarga besar Miyamoto. Apakah Anda dari negara Han atau negara Cina? Adinata juga berkata dengan percaya diri, Cina, kamu keluarga. Ketika pria itu mendengar kata keluarga Brahma, dia terkekeh, haha, ternyata kamu dari keluarga Brahma yang down and out. Kamu tidak berhak berteriak di sini, apa katamu? Adinata sudah marah, dia terlempar tanpa alasan dan dia tidak dapat menemukan siapapun untuk membalas dendam. Sekarang, anggota keluarga Miyamoto ini meremehkannya lagi. Saya tidak menyangka keluarga Brahma akan begitu dibenci di mata 8 keluarga besar. Melihat kemarahan Adinata, pria itu pun menjadi serius. Dia berjalan dengan arogan dan berkata, apa, kamu ingin bersaing denganku? Percaya atau tidak, aku akan meledakkan kepalamu dengan satu pukulan. Bab 554. Adinata mencibir dan berkata, buka kepalaku. Ayo, ulurkan tanganmu dan biarkan aku melihat. Akan kulihat bagaimana kamu bisa membuka kepalaku. Ini adalah dunia virtual, sesuai dengan pengaturan dalam game, karakter game di sini tidak akan rusak parah. Baru saja, ketika Adinata melaju ke 220, dia dan mobilnya ditabrak dan terlempar keluar, mobilnya hancur. Tetapi Adinata dan semua orang baik-baik saja. Jika ingin membuka kepala avatar, pria bernama Miyamoto ini mungkin sedang bermimpi. Miyamoto mengangkat tinjunya dengan marah, tetapi ketika dia mengira ini adalah permainan, bahkan jika dia memukul Adinata, Adinata tidak akan merasakan banyak kesakitan. Lelaki itu berkata dengan marah, hah, kamu pecundang yang hanya bisa bicara omong kosong di dunia maya. Hanya karena ini permainan, makanya kamu berani membentakku. Kalau di dunia nyata, kamu tidak akan pernah berani bicara seperti ini padaku. Kalian orang Cina semuanya pengecut? Adinata juga sangat marah. Kamu seharusnya beruntung karena ini bukan dunia nyata. Jalang, jika ya, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuka mulut, karena aku akan memukul mulutmu hingga muntah darah. Miyamoto bahkan lebih marah. Kamu bajingan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dunia nyata. Beraninya kamu mengatakan kata-kata sebesar itu kepadaku. Dalam hal pertarungan nyata di dunia nyata, bahkan orang Amerika bukanlah tandingan keluarga Miyamoto kami. Kalian keluarga Brahma bukan apa-apa. Kalian semua adalah sekelompok pengecut. Kalian tidak layak menjadi 8 rahasia kami. Anggota keluarga, selama lelaki tua Chonghai Brahma itu mati, keluargamu akan hancur. Hahaha. Adinata sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan gemetar. Meskipun memukul orang dalam permainan tidak ada gunanya,
Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Miyamoto. Ledakan, Adinata meninju wajah lawannya, lalu menendang selangkangan lawannya. Ah, Baga, beraninya kamu memprovokasi keluarga besar Miyamoto. Miyamoto juga dengan cepat melawan, keduanya saling memukul tanpa merasakan apapun. Namun dari segi skill bertarung, jumlah pukulan dan kemampuan menghindar, Adinata jelas lebih kuat dari yang lain. Adinata mundur selangkah untuk menghindari serangan lawan, lalu dengan cepat meninju wajah lawan. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, Adinata sudah memukul wajah orang lain tidak kurang dari 10 kali. Awalnya saya menggunakan tinju, dan kemudian saya hanya menggunakan tamparan. Tamparan di wajah jelas akan semakin mempermalukan pihak lain. Bentak, bukankah keluarga Miyamoto hebat? Kenapa mereka ditampar berkali-kali? Bentak, katakan lagi, apa keluarga Brahma kita? Miyamoto kalah dari Adinata dalam keterampilan bertarung, dan dia menjadi manik. Ah, game yang sangat rusak ini. Ya, jangan berpuas diri, kamu hanya punya trik. Jika kita bertemu di kehidupan nyata, jika aku memukulmu, kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri. Sama seperti Bruce Lee melawan Tyson, tidak peduli berapa banyak gerakan yang kamu lakukan dan seberapa cepat kamu, Tyson akan membunuhmu. Adinata tersenyum, kamu banyak bicara omong kosong. Saya ingat para pejuang negara kepulauan di masa lalu akan melakukan sepuku ketika mereka kalah. Mengapa di generasi Anda, mereka harus berbuat curang meskipun mereka kalah? Bukan negara kepulauan yang ku kenal, semangat prajurit. Baga, kamu tidak boleh menghina semangat pejuang negara kepulauan kita. Aku mengatakannya lagi, kenyataannya, jika kamu bertemu denganku, kamu akan mati. Wajah Miyamoto memerah saat dia dipermalukan, dia berhenti melawan Adinata, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Adinata dalam permainan. Kecepatan, reaksi, dan berbagai keterampilan bertarung Adinata semuanya luar biasa. Tidak mengherankan jika Adinata telah menerima berbagai pelatihan seni bela diri sejak ia masih kecil, dan pada dasarnya ia bisa melakukan apa saja. Gerakan Miyamoto sangat biasa, pada dasarnya begitu dia mengangkat kakinya, Adinata tahu apa yang akan dia lakukan. Adapun Adinata, yang telah bergabung dengan pemimpin ratusan keluarga, Miyamoto tidak tahu bagaimana Adinata akan menyerang. Miyamoto menunjuk ke arah Adinata dengan marah dan bertanya, "Ya, beritahu aku namamu. Aku ingin mempermalukanmu di dunia nyata. Aku akan mematahkan kakimu dan mengirimmu ke keluarga Brahma MU." Di pintu masuk kastil Aye, Adinata mendengus dingin. "Saya generasi ketiga dari keluarga Brahma, Chuan Brahma. Sekarang saya berlatih di medan perang antara India dan Pakistan. Saya menyambut tantangan Anda kapan saja. Baga, kamu bajingan yang pertama kali merenggut istriku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu." Mendengar nama Chuan Brahma, Miyamoto menjadi semakin marah. Ternyata Adinata membenci Chuan Brahma karena menyebabkan masalah di mana-mana, dimanapun dia melihat kecantikan super, dia akan memukul mereka, terlepas dari apakah mereka punya pacar atau cukup umur. Namun, pada saat ini, Adinata benar-benar ingin bertepuk tangan pada Chuan Brahma. Chuan Brahma mengambil istri Miyamoto untuk pertama kalinya. Sungguh menyenangkan. Adinata tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, aku tahu siapa kamu, ya, istrimu pertama kali dibawa pergi olehku. Beberapa hari yang lalu, dia mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia sangat merindukanku dan dia tidak bisa puas denganmu. Dia juga bertanya padaku kapan aku akan pergi ke negara pulau itu lagi dan diam-diam berkencan denganku ketika kamu tidak." Sekitar kain wol, Miyamoto sangat marah, wajahnya memerah. Dia mengambil sekop di sebelahnya dan hendak menyerang Adinata. Adinata tersenyum tipis, melepas arloji di tangannya, mengayunkannya, dan memukul pergelangan tangan lawan dengan akurat, lalu meninjunya lagi, menjatuhkannya ke tanah. Adinata menginjak wajah orang lain dengan merendahkan dan berkata, "Sekarang, segera minta maaf atas apa yang baru saja Anda hina terhadap keluarga Brahma kami. Jika tidak, saya akan meludahi wajah Anda." Meskipun dia tidak akan merasakan sakit jika Adinata memukulnya, dia pasti akan merasa terhina jika meludahinya. Tanpa diduga, pihak lain berkata dengan sengit, "Chuan Brahma, kakak laki-lakimu selalu penuh hormat ketika dia melihatku. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini? Aku pasti akan membuatmu menyesal." Setelah mengatakan itu, pihak lain tiba-tiba menghilang. Offline, pengecut ini. Adinata sangat bingung, mengira pria dari keluarga Miyamoto yang mengaku pria hebat ini akan terus bertarung dengannya. Tak disangka, karena takut diludahi, saya langsung logout. Bajingan dari keluarga Park itu juga harus offline. Adinata tidak bertahan terlalu lama dalam permainan, dia mencoba bermain ski dan segera keluar dari permainan. Melepas kacamata VR-nya, Adinata menghela nafas lega dan berkata kepada William, "Air, beri aku segelas air. Aku sangat haus." William dengan cepat memberikan Adinata sebotol air, dan Adinata meminum semuanya dalam satu tegukan. Adinata bertanya, "Bisakah saya memainkan game ini di tempat lain?" William berkata, "Ya, Anda hanya perlu memakai kacamata VR ini dan Anda dapat memasuki game ini dimanapun di dunia." "Baiklah, bungkuskan untukku."
Setelah Adinata mengunjungi pabrik game, dalam 2 hari berikutnya, dia mengunjungi markas keluarga Brahma lainnya di negara sekitarnya. Akhirnya, saya memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia ini dan teknologi terkini di berbagai bidang. Adinata kagum bahwa dunia telah berevolusi hingga saat ini, namun, hanya orang dari 8 keluarga besar yang dapat menikmati dunia seperti ini. Orang terkaya di Tiongkok, orang terkaya di dunia, tidak berharga di mata 8 keluarga besar. Setelah 3 hari berkunjung, Adinata berangkat kembali ke Tiongkok. Saat dia kembali ke Tiongkok kali ini, di satu sisi, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakeknya dan mencari tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Park dan keluarga Miyamoto secara rahasia. Di sisi lain, Adinata akan mulai tinggal di harem. Sekarang, di ibu kota, ada 2 istri cantik yang menunggunya. Bab 555. Penyakit Anastasia telah sembuh. Beijing, halaman Anastasia. Anastasia dan Cynthia Yandra berpegangan tangan dan menyirami bunga di halaman bersama-sama. Kedua wanita cantik itu memiliki senyum bahagia di wajah mereka, dan hubungan mereka tampaknya cukup baik. Di tengah halaman, ada sebuah koper berwarna merah milik Cynthia Yandra. Anastasia tersenyum dan berkata, "Saudari Cynthia, Adinata akan kembali ke ibu kota hari ini. Jangan tinggal di hotel, Ting Dewa di sini bersamaku." Cynthia Yandra telah tinggal di hotel sejak dia datang ke ibu kota. Cynthia Yandra sedikit malu dan berkata, "Bukankah ini tidak bagus?" Meski keduanya telah mencapai kesepakatan untuk menjadi saudara perempuan, mereka juga telah menjalin hubungan baik dalam 2 hari terakhir. Namun, Cynthia Yandra sangat malu untuk tinggal bersama. Karena Cynthia Yandra selalu menjadi CEO wanita yang sangat bangga dan mendominasi, jika ini adalah rumah Adinata, dia akan bisa menerimanya. Tapi tinggal di rumah istri suami saya yang lain agak memalukan. Anastasia memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata dengan tulus, "Kamu tidak perlu khawatir, aku hanya tinggal di sini, dan orang-orang saudaraku melindungi kami di dekat halaman, jadi kami sangat aman." Melihat Anastasia begitu tulus, Cynthia Yandra mengangguk setuju. Namun, pada saat ini, Charlister, yang tampak seperti seorang wanita, muncul di pintu. "Bu, kenapa ibu ada di sini?" Anastasia sedikit terkejut. Ketika Cynthia Yandra melihat Charlister, dia tahu bahwa ini adalah ibu Anastasia, dan dia segera menyapanya dengan hormat. "Halo, Bibi Sang." Namun, Charlister memutar matanya ke arah Cynthia Yandra, mengabaikan sapaannya dan mengabaikannya. Kemudian, Charlister berjalan lurus ke arah Anastasia, meraih pergelangan tangan ramping Anastasia, dan bertanya, "Mengapa wanita ini ada di sini?" Anastasia menjelaskan, "Saya mengundang Sister Cynthia untuk tinggal di sini." Charlister segera berkata dengan marah, "Apakah kamu gila? Wanita lain tidak bisa mengusir simpanan ketika mereka bertemu dengan mereka, tetapi kamu sebenarnya berinisiatif mengundang simpanan ke rumahmu. Apakah kepalamu terbuat dari pasta? Bagaimana aku melahirkan? Kamu, anak perempuan yang tidak berdaya." Anastasia merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar kata-kata ini, dan berkata, "Saudari Cynthia bukanlah simpanan. Dia bersama sebelum Adinata dan saya menikah. Jika seseorang adalah simpanan, orang itu juga saya, bukan saudari Cynthia." Charlister sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Anastasia. "Bentak!" Charlister berkata dengan marah, "Mengapa kamu begitu tidak berharga? Obat apa yang diberikan bajingan Adinata itu padamu? Sup jenis apa yang dia tuangkan padamu? Membuatmu berpikir bahwa istri yang kamu nikahi adalah nyonyanya. Adinata, bajingan ini, sangat keji. Dalam istilah sekarang, dia hanyalah seorang lelaki pua." Setelah memukuli Anastasia, Charlister menunjuk ke arah Cynthia Yandra dan kopernya dan berkata, "Kamu adalah wanita tak tahu malu yang menghancurkan keluarga orang lain. Jika orang tuamu telah mendidikmu dengan baik, kamu seharusnya tidak muncul di sini. Orang lain, aku di rumah, ambil barang bawaanmu dan segera keluar dari rumah kami." Anastasia menangis ketika dia dipukuli, tetapi Cynthia Yandra tidak akan pernah tunduk kepada siapapun seumur hidupnya, bahkan di ibu kota, bahkan jika keluarga sakti kuat, dia tidak akan mampu menderita penghinaan seperti itu. Cynthia Yandra mengambil kopernya dan segera pergi. Namun, setelah mengambil 2 langkah, Cynthia Yandra berhenti. "Kamu Adinata." Saya melihat Adinata, mengenakan pakaian kasual hitam, muncul di pintu. Adinata awalnya dalam suasana hati yang sangat baik dan tidak sabar untuk pulang menemui kedua istrinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia sampai di rumah, dia melihat ibu mertuanya memukuli istrinya dan mempermalukan istrinya. Istri lain, Adinata sangat marah. "Kualifikasi apa yang Anda, Charlister, miliki untuk memperlakukan 2 wanita seperti saya?" Sebelumnya, Adinata masih sedikit takut dengan keluarga sakti. Bagaimanapun, keluarga sakti juga sangat kaya dan lebih berkuasa daripada keluarga Brahma di Tiongkok. Keluarga Brahma akan sangat menghormati keluarga sakti. Namun, hari ini, Adinata sudah mengetahui bahwa 8 keluarga besar, termasuk keluarga Brahmanya, adalah penguasa dunia, orang-orang yang memimpin tren seluruh dunia dan mengubah pola dunia.
Keluarga sakti seperti semut dibandingkan dengan keluarga Brahma. Itu adalah orang yang lebih rendah. Jadi, Adinata berjalan ke halaman dan mendatangi Callister. Tiba-tiba, aroma parfum menyengat yang hanya dipakai oleh wanita paruh baya menusuk hidungnya. Namun, Adinata sedang tidak berminat untuk menghargai pesonanya, dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Callister. Bentak, Callister benar-benar tercengang. Beraninya kamu memukul saya. Apakah kamu berani memukul ibu mertuamu? Sebelumnya, saat berada di Tiongkok, Callister menampar Adinata beberapa kali, namun Adinata tidak berani melawan. Sekarang, Callister tidak memukuli Adinata atau Cynthia Yandra, melainkan putrinya sendiri. Adinata menampar dirinya sendiri tanpa berpikir. Setelah perjalanan ke Inggris, apakah Anda menjadi begitu berani? Sekarang, Adinata, yang mengetahui rahasia keluarga Brahma, hanya takut pada orang-orang dari 8 keluarga besar di dunia, dan keluarga lainnya sama sekali tidak meremehkan. Aku akan mengalahkanmu jika aku mengalahkanmu. Apakah kamu masih harus memilih hari? Adinata tidak lagi memanggil ibu mertuanya, tetapi memanggilnya dengan nama depannya, berkata, Callister, jika kamu memukul istriku, tentu saja aku akan memukulmu. Callister sangat marah. Kamu masih berani membela Anastasia. Apakah kamu benar-benar mencintai Anastasia? Berkurang dari setahun sejak kita menikah, dan kamu akan menikahi istri kedua. Kamu apakah pengganggu seperti itu? Benarkah? Di mana kamu ingin keluarga sakti kita menunjukkan wajah kita? Karena kamu di sini, hari ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada keluarga sakti kami. Memang dengan reputasi keluarga sakti, jika keluarga lain di ibu kota mengetahui bahwa putri sulung keluarga sakti baru saja menikah dan suaminya hendak mengambil selir, keluarga sakti akan ditertawakan sampai mati. Ini jelas merupakan penghinaan. Adinata berkata, saya tidak perlu menjawab keluarga sakti Anda, saya hanya perlu menjawab Anastasia saja. Saya sudah mendapatkan persetujuan Anastasia untuk masalah ini. Selama dia setuju, saya tidak peduli apakah anggota keluarga sakti lainnya setuju atau tidak. Callister sangat marah. Oke, Adinata, saya pikir Anda telah memutuskan Anastasia kami, kan? Kamu menindas Anastasia karena dia hanya bisa mencintai dan tidur dengan satu pria dalam hidupnya. Saya menikah dengan Cynthia Yandra tahun ini, apakah saya akan menikah lagi tahun depan? Sudah kubilang, putri kami tidak harus kamu. Callister memandang Anastasia dan berkata, Putri, kamu lebih baik sekarang. Ceraikan Adinata, biarkan dia pergi bersama Cynthia Yandra sendirian. Jika kita mencari lagi, kita pasti akan menemukan seseorang yang lebih baik daripada Adinata. 1000 kali lagi, aku sudah sembuh, apa maksudmu? Adinata tertegun sejenak. Callister tertawa dan berkata, apa? Apakah kamu bingung? Kamu tahu bahwa putriku telah sembuh dari penyakitnya dan bisa menyukai pria lain. Apakah kamu mulai khawatir? HMPH, biar ku beritahu, sebelum kembali ke Inggris, keluargamu menyewa seorang dokter wanita bernama Hen, dan dia menyembuhkan penyakit Anastasia. Dia sekarang adalah wanita normal dan tidak akan lagi memiliki cinta dan obsesi yang begitu buruk padamu. Terus terang, Anastasia bisa jatuh cinta dengan pria lain kapan saja dan berhubungan SKS dengan pria lain kapan saja.